Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat Bilangan 33 ayat yang ke-52, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Saudara, melanjutkan firman Tuhan yang disampaikan sebelumnya, firman Tuhan hari ini kembali menegaskan bahwa Tuhan memerintahkan agar bangsa Israel menghalau semua penduduk lokal yang menempati tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan untuk menjadi milik kepunyaan bangsa Israel. Pertanyaannya, mengapa mereka harus dihalau? Saudara, karena perbuatan penduduk lokal di sana sangat jahat dan mengerikan, seperti dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 106 ayat 37 dan 38. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah, darah anak-anak lelaki dan anak perempuan mereka yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Jadi mereka memiliki kebiasaan mempersembahkan korban kepada dewa-dewa dan hidup di dalam kenajisan, saudara. Karena itu Tuhan memperingatkan bangsa Israel dengan keras. Bilangan 33 ayat yang ke-55, jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Jadi, semua penduduk lama yang mendiami Kanaan harus dimusnahkan tanpa terkecuali. Jika tidak, bangsa Israel akan terkena dampak yang tidak baik di kemudian hari. Tapi ternyata bangsa Israel tidak taat sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka tetap berkompromi dengan tidak memusnahkan semua penduduk yang tinggal sebelumnya di situ. Akibatnya, perlahan tapi pasti pengaruh dari kebiasaan-kebiasaan dosa yang dibuat penduduk itu mulai merasuk dan memberi dampak yang luar biasa mengerikan bagi setiap orang-orang Israel. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Saudaraku,
Tuhan menjanjikan Kanaan kepada kita. Suatu kehidupan yang penuh dengan berkat dan juga pengharapan. Tapi berkat itu tidak akan dapat kita nikmati bila kita masih melakukan kebiasaan yang lama, kehidupan yang lama, mengenakan manusia yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ingat, taat itu perlu seutuhnya, bukan setengah-setengah. Karena itu jangan sampai dosa menghalangi kita untuk menikmati janji-janji yang disediakan Tuhan bagi setiap kita. Karena itu, hiduplah dalam ketaatan kepada Allah seutuhnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hari ini kisah lanjutan yang Engkau nyatakan kepada kami, supaya kami pun hidup tidak seperti orang Israel yang setengah-setengah hidup dalam ketaatan. Tuhan inginkan kami seutuhnya taat, tidak berkompromi dengan dosa. Hari ini Tuhan, pelajaran penting Engkau nyatakan kepada kami bahwa dampak yang mengerikan dialami oleh bangsa Israel ketika mereka tidak taat, mereka tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hari ini kami mau hidup berkenan kepada Tuhan. Maka yang Tuhan inginkan adalah kami harus menanggalkan manusia lama kami dan mengenakan manusia baru, manusia yang hidup takut akan Tuhan, manusia yang hidup taat akan firman Allah, yang juga taat untuk mengikuti perintah Allah, perintah Roh Kudus yang selalu bertahta di hati setiap kita yang percaya dan berserah diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami tidak mau dosa dan pelanggaran kami menghalangi janji-janji Tuhan yang sepatutnya kami nikmati, yang sepatutnya Engkau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga untuk peringatan Tuhan ini, meteraikan firman dalam kehidupan kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku
padamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa Menjauhkanku dari kasih-Mu. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Breath of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Breath of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60103112 Sekali lagi 01103112 Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Breath of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya pengharapan, aku tetap beriman. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.